Assalamualaikum, hello guys. Di video kali ini kita akan melanjutkan metode transportasi ya. Kali ini dengan teknik FAM ya. Di sebelumnya kita sudah mengerjakan yang NWC ya, kemudian list cost, dan sekarang adalah metode FAM. Baik, saya akan menggunakan soal yang sama teman-teman ya. Jadi kita akan selesaikan dengan metode Vogel Approximation Method atau FAM. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini ya dengan metode FAM, pertama kita akan menyelesaikan dulu dengan pertama kita membuat dulu yang namanya nilai selisih dari setiap nilai biaya pada setiap sel ini ya. Kita tuliskan dulu di sini nilai selisih baris ya. Jadi selisih baris ya, maka nilainya akan di sini, dan kemudian di bawah ini adalah selisih kolom. Baik, jadi kita akan memilih teman-teman ya dua nilai terkecil dari setiap baris kita akan pilih, kemudian kita hitung selisihnya ya. Misal di baris pertama nih ada nilai 25 dan 8. Dua nilai terkecil adalah 5 dan 8. Maka selisihnya ya, selisih adalah 8 dikurangi 5 ya enggak? 8 dikurangi 5 sama dengan 3 ya. Oke, ini pada baris pertama. Pada baris kedua nilai selisih dari dua nilai biaya terkecil berarti antara 15 dan 10 ya enggak? 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Oke, begitupun dengan baris yang ketiga. Dua nilai terkecil adalah 19 dan 10. Berarti selisihnya adalah 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Oke. Kemudian pada selisih kolom kita lihat teman-teman ya. Di sini dua nilai terkecil adalah 15 dan 20. Nilai selisihnya adalah 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Oke. Begitupun dengan kolom yang kedua. Dua nilai terkecil adalah 5 dan 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Oke. Kolom yang ketiga 10 dan 8. 10 kurangi 8 sama dengan 2. Oke. Baik. Sekarang di antara semua nilai ini, baik yang selisih baris 3, 5, 9 dan juga selisih kolom 5, 5 dan 2 ya, mana yang terbesar? Yang terbesar adalah yang 9 ini ya. Jadi yang 9 ini adalah yang terbesar. Ini yang terbesar ya. Maka kita akan pilih yang terbesar ini ya untuk menentukan baris ya. Barisnya berarti yang ketiga ini kita prioritaskan ya. Kemudian untuk menentukan selnya, teman-teman kita akan pilih di antara 3 sel ini dalam baris yang ketiga ini, mana yang nilainya terkecil, terendah, nilai biayanya. Berarti yang 10 ya, yang 10 inilah yang akan kita pilih. Oke. Nilai 10 ini kita pilih, sel ini yang kita pilih ya, maka alokasi dari pabrik C ini ya, yang supply 50 ini akan diberikan kepada sel yang ini ya, itu gudang Y, miliknya gudang Y. Oke, karena kebutuhan gudang Y adalah 110 dan supply pabrik C ada 50, maka semuanya akan dialokasikan di sini. Jadi sebanyak-banyak lah ya. Sebanyak 50. Berarti kita alokasikan di sini sebanyak 50. Oke. Kita lihat teman-teman, karena pabrik C kapasitasnya atau supply-nya 50, berarti hanya dialokasikan kepada gudang Y saja ya.
pada gudang X dan Z tidak dialokasikan. Berarti kita coret nih. Sudah selesai ya, ini kita coret. Baik, berarti teman-teman untuk supply dari pabrik C pun udah habis ya, 0. Oke, ini sisanya berapa nih gudang Y? Sudah diberikan 50, sisanya adalah 60 ya di sini. Baik, jadi alokasi untuk baris ini sudah selesai, maka sel yang tersisa tinggal 6 lagi ya teman-teman ya. Kita lakukan cara yang sama ya. Kita lakukan cara yang sama. Sekarang ini sudah selesai ya. Langkah yang pertama. Oke, sekarang tahapan yang kedua. Kita akan menghitung selisih baris ya pada baris yang pertama ini ya. Yang tersisa nilainya masih 3 ya. 8 dan 5. Berarti ini masih 3. Kemudian ini pun masih 5. Masih 5 ya. Ini karena sudah selesai kita strip aja. Nah, kemudian pada kolom ya. Pada kolom ini tinggal 20 dan 15 ya, sama berarti ya. 20 dan 15 selisihnya adalah 5. Berarti di sini saya tulis 5 lagi ya. Nggak usah saya hitung lagi ya, 5. Kemudian di kolom yang kedua ini tinggal 5 dan 20. Kalau tadi 10 dan 5, sekarang 20 dan 5. Berarti 20 dikurangi 5 sama dengan 15 ya. 15. Oke, di kolom yang ketiga 8 dan 10. Sama dengan yang sebelumnya, berarti tetap nilainya 2. Oke. Jadi kita punya nilai 5, 15, 2, 3 dan 5. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang 15 ya, teman-teman. Yang ini. Oke, jadi kolom lah yang kita akan pilih di sini ya. Kolom yang akan kita pilih. Nah, sekarang untuk penentuan selnya di antara dua nilai ini, 5 dan 20, mana yang terkecil? Yang terkecil adalah yang 5. Ya, maka alokasi dari pabrik A yang 90 ini akan dialokasikan kepada gudang Y ini ya. Gudang Y untuk sel yang di sini. Ya. Jadi sekarang kebutuhannya berapa? 60. Nah, 60 ini akan dipenuhi oleh pabrik A ya. Jadi 90 sebanyak 60 dialokasikan kepada gudang Y. Berarti ini habis ya. Ini sisanya berapa? 30. Oke. Baik. Sekarang kita lihat di sini kan ini sudah habis, berarti tidak ada lagi alokasi untuk gudang Y ya. Karena alokasi untuk gudang Y tidak lagi, berarti ini saya coret ya. Oke. Sekarang tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah untuk sel yang tersisa ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sekarang kita lakukan lagi perhitungan selisih baris dan kolom ya. Baik. Oke, kita hitung dulu selisih baris ya. Antara 20 dan 8 ya. Berarti kita hitung selisihnya ya, 20 kurangi 8 sama dengan 12. Kemudian 15 dikurangi 10 sama dengan 5 ya, ini strip. Kemudian yang kolom pertama 20 kurangi 15 sama dengan 5, sama dengan yang sebelumnya ya, maaf. Oke, untuk kolom yang kedua ya, ini kita strip ya. Dan untuk yang kolom ketiga sama dengan nilai sebelumnya ya, 2. Ini juga maaf ya tadi sama ya, jadi nggak usah saya hitung lagi sebenarnya. Oke, di antara nilai 12, 5, 5, 2 ini yang paling besar adalah 12 ya. Jadi yang paling besar adalah nilai
12. Jadi kita pilih sebagai baris yang akan kita alokasikan ya. Nah, sekarang selnya di antara 20 dan 8 ini yang terkecil adalah yang 8 ya. Oke, berarti ini kita prioritaskan. Jadi sisa yang 30 ini kita akan alokasikan ke gudang Z ya. 30. Kebutuhannya adalah 40 ya. Karena di sini ada sisa 30, maka di sini kita alokasikan 30 ya. Ini akan habis ya. Ini sisanya adalah 40 kurangi 30, 10. Oke. Karena ini sudah habis ya. 30 sudah habis. Berarti ini tidak dialokasikan ke sini. Oke. Sekarang tahapan yang terakhir adalah kita melihat di antara 15 dan 10 ini ya. Kita hitung lagi selisih barisnya. Maaf, ini saya coret dulu nih karena sudah teralokasi ya. Oke, karena untuk yang baris pertama ya, ini sudah tidak ada lagi nilai selisih. Jadi kita strip ya. Untuk baris yang kedua adalah sama ya dengan yang sebelumnya. 15 dan 10 berarti 5 di sini. Untuk yang ini pun strip, tidak ada. Sekarang kita ke kolom. Ke kolom sudah tidak ada lagi nilai selisih ya, teman-teman. Jadi ini sudah tidak ada sebelumnya. Ini pun tidak ada ya. Maka kita akan pilih hanya satu-satunya pilihan nih ya, yang 5 ini. Yang 5 ini kita lihat di sini di antara 10 dan 15 ya, nilai terkecil adalah 10 ya. Berarti alokasi yang 60 ini yang dari pabrik B kita akan alokasikan untuk gudang Z di sel ini ya. Kebutuhan yang tersisa untuk gudang Z adalah 10. Berarti yang kita alokasikan adalah 10 ya di sini ya. Otomatis sisanya teman-teman yang 50 ya, ini 0. Sisanya yang 50 ini akan dialokasikan kepada sel yang terakhir ya di sini. Dan ini sesuai dengan kebutuhan gudang X sebanyak 50 ya. Maka habis terisi semua. Oke. Sekarang kita akan menghitung biaya transportasinya. Biaya transportasi yang dihasilkan dari menggunakan metode FAM ini. Jadi kita hitung ya di baris pertama dulu. 60 dikalikan dengan 5 ya. Ditambah dengan 30 dikalikan dengan 8. Ditambahkan dengan baris kedua 50 dikalikan dengan 15. Ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 di baris ketiga ya. 50 kali 10. Oke. Sama dengan 300 ditambah dengan 240 ditambah dengan 750 tambah dengan 100 tambah dengan 500 sama dengan 300 tambah 240 540 ya. 540 ini 640 1140 1140 maka menjadi 1890 ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini nilai yang dihasilkan dari biaya transportasi dengan menggunakan metode FAM. Jadi kalau kita komparasikan dengan yang perhitungan sebelumnya ya, dengan metode biaya transportasi yang menggunakan metode NWC ya,
itu 3260 dengan list cost 2100 ya, sedangkan dengan FAM ya, dengan FAM kita mendapatkan nilai 1890. Maka kalau kita lihat dari 3 metode ini atau 3 teknik ini ya, yang paling menghasilkan biaya transportasi paling kecil adalah metode FAM ya. Jadi nanti kita akan pilih biaya transportasi terkecil berarti dengan menggunakan metode FAM ini. Oke, teman-teman ya, itu untuk metode FAM. Mudah-mudahan jelas ya. Kita akan bahas lagi untuk metode optimality ya. Optimality nanti kita menggunakan metode stepping stone dan penyempurnaannya itu metode modified distribution atau MODI. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Stay hungry, stay foolish.